Teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini hari Kamis jam 9.15. Mungkin jam 10 apa jam 1 baru bisa ada di YouTube videonya karena diproses dulu. Hari ini saya akan melakukan preview singkat terhadap pertandingan AS Roma lawan CR7 Genov. Ini klub asal Swiss, peringkat 8. Dan kalau dibilang secara pertandingan lalu memang nggak terlalu bagus ya, meski Genov itu sebagai juru kunci di grup G apa H pertama, juru kunci. Kedua, dia kalah 3. Kalau dari lihat susunan pemain sih sangat jomplang dengan AS Roma, dimana dia punya pemain yang cukup punya pengalaman di Europa League atau ajang Eropa lainnya. Ada Rui Patricio, ada Brian Cristante, Lorenzo Pellegrini, Dybala, Leonardo Paredes. Cukup banyak, tetapi belum mengatakan bahwa ini Roma pasti menang, karena ya peluang laga ini berakhir seri sampai menang pun peluangnya kalau di presentasi masih cukup tinggi nih seri untuk Roma di laga ini. Yang perlu dilakukan ya bermain seefisien mungkin, dikarenakan di Lukaku sama Dybala nggak akan main karena posisinya digantikan Belotti untuk Lukaku. El Shaarawy sebagai gelandang menggantikan Dybala, berarti ya mengandalkan crossing, satu umpan matang. Di pertandingan kemarin juga gaya umpannya si Lorenzo Pellegrini yang mengandalkan kecantikan umpan itu juga udah mulai sedikit dimulai lah. Ya laga ini sih kalau dibilang harusnya Roma menang, bisa memenangkan pertandingan, tapi ya kemenangannya akan cukup sulit diraih karena ya satu, penyerangnya bukan penyerang utama, tapi ya itu harus dilakukan untuk stabilitas permainan. Kedua adalah mencari pola permainan baru. Keuntungan lawan misalnya beberapa klub kecil, kalau untuk percobaan ya mencari formula baru, misalnya pemain yang bisa formasi bisa dikembangkan itu seperti apa, berapa efisien. Ya itu sih yang jadi pertanyaan, karena praktis Roma harus bermain seperti melawan kemarin melawan Arsenal, Empoli. Bagaimana dia bisa secepatnya mencari gol, mencari pola permainan terbaik, terutama kan karena bermain di kandang sendiri yang bisa memberikan rasa keberanian itu bisa lebih muncul. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Oh iya, sampai bukan sekian, masih ada sedikit info yang paling panas adalah Roma akhirnya
mendapat sponsor Riot Session, durasinya cukup lama, tetapi ya yang menjadi fenomena baru adalah bagaimana Roma akhirnya mendapatkan sponsor dan cukup real ya menurutku sebagai klub besar dapat bantuan dari dunia Arab ya sebagai investasi terbesar di sepak bola Eropa. Cukup wajar kalau klub seperti mereka bisa mendapatkan Roma. Sebelumnya ada yang mendapatkan beberapa klub mendapatkan beberapa pemain muda. Sekarang ya ini beberapa pemain bintang. Kalau Liga Arabnya sendiri ya, kalau sekarang kan bagaimana beberapa negara Arab invasi sebagai sponsor dan pemilik. Nah sekarang Roma sebenarnya pernah sama Qatar Airways, sekarang sama Retail Airways ya, sama-sama menguntungkan, sama-sama memberikan keuntungan, tetapi apakah bisa jadi Romanya jadi sponsor utama, karena kebijakan Liga Italia juga cukup pelik ya, karena setahu kurang nggak bisa kalau sponsor itu tiba-tiba ganti di tengah musim. Setahu rada kurang bisa, tetapi ya menilik bagaimana digital bit yang memperlakukan Inter sama Roma, menurutku beberapa peraturan juga harus dirubah untuk mewadahi bagaimana klub itu kayak menunjukkan komitmennya terhadap perjanjian yang ada. Harusnya juga bisa tuh. Bagaimana sih Inter bisa mempromosikan Paramount musim lalu secara maksimal, harusnya bisa. Roma harusnya bisa mempromosikan Real Session, itu juga harus bisa. Meskipun ada peraturan seperti itu, harusnya bisa Liga bisa mempertimbangkan mana yang harus diprioritaskan antara aturan atau klub diperbolehkan, karena secara praktis klub macam Roma sama Inter ini memang butuh sebuah kelonggaran kan, karena ya praktis gara-gara digital bit yang bikin kesepakatannya pelik, bukan Roma dan Inter yang bikin pelik. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan klik like video ini, subscribe Pendapat Joseph. Jika ada kritik dan saran, tulis di kolom komentar. Jika ada ide, tulis di komentar. Dan jika mau berinvestasi, silakan klik link Saweria di deskripsi atau scan barcode di pojok kiri bawah. Terima kasih.